Anda ingin mengenal lebih dekat dan mengetahui sosok seorang tokoh, artis, atau seseorang yang layak menjadi panutan? Yes, ada 1 jam bersama yang selalu hadir sewaktu-waktu di MBS Radio. Stay tune terus dan kepoin media digital streaming MBS. MBS Radio. Kali ini spesial, saya akan bawain 1 jam bersama dari Obiven karena kita posisinya sekarang ada di luar. Program yang biasanya digawangi oleh Sofia Rubianto, 1 jam bersama, sore ini spesial karena diadakan live ya. Dan Anda pun bisa berinteraksi bersama bintang tamu saya, bisa tanya-tanya seputar perjalanan kehidupan pribadi atau karir bermusik dari bintang tamu yang sebentar lagi akan saya ajak ngobrol. Sekaligus kita bernostalgia mendengarkan lagu-lagunya nanti. Oke, kita flashback dulu aja ya dengan 1 lagu yang dulu ini luar biasa ngehits. Oke, berikut ini saya punya Permataku dari Java Jive. Menghindari semua yang menimpa, takkan ku biarkan diriku terus terlena dalam ayahku. Ada saat aku tak berdaya menghapuskan semua cerita. Mungkin ku berharap terlalu banyak, sedang dirimu terus berlalu. Hatimu terlalu cepat berubah, sedang diriku terus mengharapkanmu. Mungkinkah terulang masa-masa indah yang akan membawamu kembali padaku. Tak pernah terbayangkan terjadi, hanya penyesalan di hati. Sanjak hanya ungkapan hati tak cukup sudah untuk diriku. Aku hancur lantak bagai debu. Aku telanjang tanpa kasihmu. Bibirku kering laksana berkarat tempat
Playing the music you love, NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Nah, kalau tadi saya putarkan lagu Permataku dari Java Jive. Siapa yang nyanyi? Ya tentunya ada Dani Jive dan ada juga Fatur. Nah, saat ini saya sudah dengan Kang Dani dan nggak usah berlama-lama lagi, saya juga udah excited banget untuk ngobrol dengan Kang Dani yang saat ini sudah ada di samping saya. Langsung aja, ini dia Kang Dani Gumilar alias Dani Java Jive. Iya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Kang Chandra. Aduh, ini saya teh dari tadi ya Kang Chandra masih amazed dengan teknologi radio sekarang. Betul sekali. Nah, ini dia kan NBS ini memanfaatkan dengan maksimal apa yang radio konvensional ya seperti ini teknologinya dan radio online seperti ini dan ya, kalau bersaing dibilang bersaing ya bisa. Jadi zaman sekarang tuh apa yang nggak mungkin sih gitu ya, kan? Nah, itu lagi. Iya, betul. Yang penting kitanya kreatif gitu ya, mau mencari solusi-solusi baru gitu, tetap aja bisa. Dan one day mungkin Akang siaran di sini. Ya, siapa tahu ya. Oke, Kang Damang. Ya. Alhamdulillah baik Kang Chandra. Alhamdulillah. Ini bulan puasa gitu, hari kedua. Alhamdulillah masih diberi kesehatan sampai setahun yang mencekam ini, terutama Kang Chandra. Alhamdulillah mencekam dari segala sisi sih. Betul. Dari kreativitas, dari ekonomi, dari kesehatan, dari apapun mencekam gitu. Dan alhamdulillah saya Java Jive masih diberi kesehatan semuanya gitu. Oh ya, punten. Saya juga ingin mengingatkan Anda, Sobat NBS yang ingin bergabung, yang ingin nanya-nanya langsung ke Kang Dani. Ini kapan lagi? Karena jadwalnya padat, susah banget. Nah, sekarang baru kita ada kesempatan emas ya untuk ngobrol-ngobrol langsung live. Jadi Anda bisa langsung WhatsApp bertanya ke 0811 2255 359. Kang, saya penasaran ya dengan kan mungkin sebelum bergabung dengan Java Jive, Akang juga sudah merasa gue bisa nyanyi nih gitu. Nah itu Akang merasa punya bakat menyanyi itu sejak kapan sehingga ini sebelum dengan Java Jive kan? Ya, sebelum sama Java Jive saya memang sebetulnya saya nggak bisa nyanyi Kang. Oh ya? Tetapi ya dari kecil saya ini dikenal sebagai orang yang Kang, yang ekstrovert mungkin ya. Betul. Mungkin sedikit bengal tapi dalam tanda kutip ya Kang, maksudnya masih dalam koridor positif. Keluarga ya, positif. Nah, sejak kecil Kang, saya di Cianjur SD. Seingat saya itu selalu menjadi wakil kelas ataupun sekolah untuk perlombaan-perlombaan tampil, baik nyanyi, baik mojang jajaka, baik puisi atau apa gitu ya. Jadi intinya dunia panggung, bukan cuma nyanyi, gitu. Nah, kalau nyanyi hubungannya mungkin saya berawal dari bisa membawakan Pupuh, Sinom, Kinanti, gitu Kang. Dari situ gitu mungkin ya. Jadi saya itunya masih dalam budaya seni Sunda gitu ya. Ya enggak saja saya Cianjuran karena itu terlalu skillful untuk saya gitu. Tapi kalau Pupuh Sinom gitu kan masih dalam ranah anak-anak gitu. Nah, dari situ Kang seingat saya ya seperti orang kebanyakan yang sukanya nyanyi-nyanyi di kamar mandi gitu ya Kang. Nah, terus bahkan setelah SMP saya sama sekali tidak ada kesenian tuh SMP itu. Masih banyak explore hal-hal baru. Pas waktu SMA, nah mulai lagi nyanyi yang tadinya awal-awal ditinggalkan itu kembali lagi ada vokal group kalau di SMA kan. Saya tergabung di vokal group. Kenapa pilih vokal group? Karena intinya saya itu pemalu Kang. Dulu waktu ikut lomba-lomba gitu, saya tuh mau karena tidak ada orang lain yang melihat. Bukan yang mau. Yang mau. Iya, ya terpaksa saya gitu. Jadi kalau masih ada orang lain yang mau melakukannya, biarin orang lain aja lah. Baru tahu saya kalau Kang Dani pemalu. Ya gitu Kang, bener. Jadi kalau misalnya, ini ada Pupuh Sinom, jangan Dani lagi dong, kok coba yang lain katanya gitu. Tapi kan tetap waktu pada akhirnya gitu anak-anak itu ya pada nggak mau gitu, ya akhirnya saya lagi gitu. Nah, begitu juga nyanyi waktu vokal group itu. Kenapa saya pilih vokal group? Karena ya bernyanyi kolektif tidak terlalu malu lah gitu ya di ininya ya. Tapi tetap aja waktu itu dapat pelatih yang bagus Kang Deden namanya ya.
dia itu bisa mendengar frekuensi suara masing-masing anak Wow. gitu ya, Oh. yang sehingga kalau dia ada yang salah teh, Ketahuan. ya Dani gitu misalnya, ini yang kurang tinggi. Kenapa dia bisa sampai tahu saya itu suara saya gitu ya, dan itu tuh amazing banget. Alhamdulillah, mudah-mudahan Kang Deden dengerin nih, dia tinggal di Surabaya sekarang. Dan Kang Deden itu memang pelatih semua orang, penyanyi Bandung mah insya Allah pernah di Kang Deden tangani. Ya. Almarhum Nita Tilana, Arman Maulana gitu ya, siapalah Ari Widya, pokoknya apalagi yang dari SMA 5 gitu. Itu pernah di. Nah, berlanjut Kang, terus sama almarhum Miko saya tuh iya. udah bikin band yuk gitu, band SMA 5. Tetapi waktu itu juga saya mau karena masih ada penyanyi lain, ada Chris namanya, bawainnya juga lagu-lagu yang kayak yang new wave lah. Udah dari situ bahkan saya sempet manggung di Bumi Sangkuriang Kang. Nah, jadi apa tadi kita nyapa NBS-nya Kang? Sobat NBS. Sobat NBS. Saya yang sempat manggung di Bumi Sangkuriang karena saya pemalu. Saya itu balik badan Kang. Jadi saya menghadap backdrop nyanyinya. Bukan menghadap ke penonton. Jadi menghadap backdrop itu tuh ada satu lagu. Pas menginjak lagu kedua, ada yang teriak dari bawah, "Sprint, sprint," katanya gitu. Saya tuh dipanggil sama anak teman-teman SMP dan SMA itu Sprint. Jadi saya tuh saat balik ke backdrop gitu ya, Sprint. Oh berarti ini mah ada teman saya karena manggilnya Sprint bukan Dani gitu. Baru saya ngebalik, pas ngeliat, oh iya ada teman saya. Nah, ya akhirnya dari situ Kang mulai tuh. Oh gini di panggung tuh gitu. Sementara almarhum Kang Miko itu yang dia cuek. Sementara dianya juga Kang udah keringetan gitu dah. Ya maksudnya tuh demam panggung lah gitu. Ya, jadi realnya tuh seperti itu Kang, musisi pun ya. Iya, betul seperti itu Kang. Jadi malu. Bahkan sampai sekarang Kang, terutama event-event besar ya Kang, di mungkin kalau di panggung lah 20 detik, 30 detik pertama itu wah, Tetep ya. iya, demam panggung. iya, gitu. Tetapi kalau udah, apalagi udah kalau lihat banyak ininya gitu ya, apa penontonnya, wah, bener. Tapi setelah diucapkan nada pertama aja, gitu, itu yang tadi yang tadi apa tuh hilang. Adrenalin langsung naik ya. Iya gitu. Tapi sebelumnya mah waduh gitu ya, membuat inilah. Tapi ya, dan bahkan sampai sekarang gitu. Oke. Kang tadi menarik dan tidak saya tulis tadi di skripnya bahwa dulu tuh Kang Dani dipanggil Dani Sprint dan barusan juga di-mention. Kenapa Kang? Iya. Dari mana itu Sprint? Sprint itu Kang dari SMP. Di SMP itu suka ada ini Kang, absen gitu ya. Andi pas giliran saya Dani, saya tuh Dani Sepriyatna Gumilar. Oh iya dari situ siap. Tapi orang tuh selalu karena Sepriyatna itu nggak umumnya adalah Supriyatna. Betul. Sepriyatna. Saya bisa ngaran teh Sprint, nah gitu sama yang di absenin si siswa ini Kang Erwin namanya. Dari situ gitu ya. Udah keluar kelas hari itu jadi sprint. Nah, saya takut sprint. Udah sprint sampai SMA jadi sprint Kang. Gitu. Kan tadi menyebut SMA 5. Ya. Tapi bukankah Jav itu SMA 2? Betul. Itu gimana? Dulu kan tadi vokal group itu Kang. Vokal group ya, zaman vokal group itu festival. Jadi kita tuh sering dipertemukan saat saat festival. Jadi masing-masing, dia anak SMA 2, dia anak SMA 5 gitu kan. Yeah. Nah, Kang Miko ini dia itu seorang yang gaul banget Kang. Jadi dia mah sama anak-anak SMA mana aja kenal. Nah, Kang Miko ini kenal sama Kang Nuy dan kebetulan satu SD sama Kang Edwin. Kang Edwin itu SMA 2, Kang Nuy SMA 2, Kang Fatur SMA 2, Kang Tony yang main keyboard SMA 9. Saya sama Kang Capung, Kang Miko SMA 5. Nah, waktu itu tuh Kang Miko tuh, Prit, ini kata ada band, barudak SMA 2 cari vokalis. Nah, percaya atau tidak juga Kang, pas saat saya diminta jadi vokalis itu, saya itu adalah penari Kang. Penari apaan Kang? Penari dance, modern dance. Oh, modern dance. Ya, modern dance. Waktu itu tuh. Jadi kalau sempat dengar ada Wannabe ya di Bandung dulu. Sempet. Nah, saya tuh itu bagiannya. Iya, nari waktu itu tuh. Nah, jadi Kang Miko itu nggak tahu kenapa juga ngajak saya gitu. Oke.
Karena intinya adalah yaitu kan saya dari kecil sudah dekat sama panggung gitu. Ya. Oke, udah audisi dulu katanya. Ya nggak apa-apa, aku bilang tuh ya udah oke. Saya datang tuh ke rumah Kang Zumar di Jalan Sederhana. Udah. Dan di audisi lagunya Kang Can't Stop Loving You Toto. Ya. Itu kan belakangnya ada justru mereka cari itu orang laki-laki bersuara tenor dengan ya suara tinggi lah intinya. Di belakang itu kan dites ada overtune-nya kan. Dan Can't Stop Loving You itu tuh udah dinaikin lagi. Mendengar lagu itu, ini kan penari katanya gitu. Emang bisa nyanyi katanya gitu ya. Seperti sepelein ya. Oh gitu. Cobain aja lah gitu. Oh, oke. Nah, saya nyanyi juga agak melayang-melayang gitu ya. Karena memang saya ini otodidak. Udah pas itu ya mungkin karena nggak ada lagi penyanyi lain yang apply gitu. Ya sudah, saya di sini diajak-ajak main Kang. Diajak main di mana gitu. Sampai akhirnya itu 3 tahun di Bandung. Terus kita main di kafe-kafe ya, di Lagapap, di Bumi Sangkuriang, di mana-mana, di kampus-kampus gitu, sampai akhirnya 3 tahun ini kita pengen rekaman nih, udah ke Jakarta lah. Di Jakarta itu yang mendapat kesempatan rekaman pertama adalah saya dengan Gadis Malam itu Kang. Iya. Ya di itu mah Kang Dani sendiri ya, ya, belum Java Jive. Betul, belum Java Jive. Siap. Tetapi Kang, karena niat saya dulu ke Jakarta itu rekaman sama Java Jive, jadi saya saat ditawarin rekaman untuk album solo gitu, penerus Gadis Malam itu saya nggak mau. Saya kecuali sama Java Jive aku bilang teh. Tetapi waktu itu pihak produsernya enggak, pengen yang dicari adalah solo artis gitu. Tapi saya nggak mau, akhirnya mendingan prioritasin Java Jive. Dan alhamdulillah itu keputusan yang tepat Kang. Dari situ nggak lama ya Indo 8 itu Gadis Malam itu hanya 2 lagu saya rekaman, sama ada satu lagi judulnya Malam di Kotamu, dua-duanya ciptaan almarhum Coki Batubara. Dari situ udah nggak lama Kang, ya Pak, mungkin di Jakarta perintisan setahun kita ditawarin rekaman sama Musika Studio dan kita masuk rekaman sama Java Jive gitu. Kang, sebelum lupa ini saya sempat riset dulu sedikit. Iya. Dulu tuh apakah benar ada Teh Neta yang bergabung di Java Jive? Betul. Itu betul. Nah, masa-masa awal itu Kang, kan seperti Kang Miko ya, gitar dan vokal itu di Java Jive dulu. Kang Yuki pas band itu sempet juga gitu. Kang Baron, Gigi itu tuh sempet digitarin di Java Jive. Ada Doni Lesmana kalau di ininya, termasuk Teh Neta. Kenapa di Teh Neta itu dulu Kang? Nah, ini juga dulu waktu saya di Java Jive itu Kang, dulu ada Kang Hari almarhum Hari Rusli membuat ini Kang rock opera Ken Arok namanya. Dan saya menjadi Ken Aroknya. Nah disitulah pertemuan sama Teh Neta itu. Nih. Oh karena Teh Neta bisa nyanyi gitu. Oh ya nyanyi, ya sempet nyanyi lah di kafe gitu. Dulu tuh duetannya memang sama Teh Neta, satu penyanyi cowok, satu penyanyi cewek. Cowoknya saya, ceweknya Neta gitu. Kalau Kang Fatur itu gimana? Kang Fatur itu dulu main ini Kang, main perkusi ya, tetapi bentuknya SPD gitu. Bentuknya SPD, tetapi pas Teh Neta nggak ada gitu. Karena main di kafe itu kan 10, 20 lagu, 15 lagu gitu, perlu ada saya untuk jeda lah. Tur bisa nyanyi nggak? Coba aja, coba. Ternyata untuk lagu-lagu tertentu dia bisa gitu. Dia maksudnya genre-nya beda sama saya lah. Tapi kalau saya mah kan cenderung apa aja gitu. Kalau Fatur agak-agak. Dan jenis suara juga mungkin beda kan? Beda, betul. Jadi ya sudah nggak apa-apa. Jadi kayak lagu Toto mungkin bisa masuk dengan Lia gitu ya. Tapi kalau saya ya Can't Stop Loving You dan yang tinggi-tingginya gitu. Dari situ udah selang-seling sampai akhirnya belajar keyboard dong. Kang Fatur belajar keyboard gini-gini sampai akhirnya pas masuk rekaman justru Kang Fatur yang menjadi vokalis utama karena lebih cakep gitu. Tetep ya komersial itu. Tetep Kang, tetep. Wah ini lebih menjual katanya wajahnya gitu. Jadi tetap di ini. Oke, santai aja gitu ya. Makanya tapi itu buat saya nggak menjadi masalah karena yang membuat saya ini adalah saya harus nyanyiin lagu apa? Saya harus nyanyiin lagu yang saya suka. Kalau saya nggak suka lagunya, saya nggak mau nyanyiin. Biarin Fatur aja gitu. Termasuk Kau Yang Terindah, Kang. Awalnya saya nggak mau nyanyiin karena partnya itu nggak ada part bagian saya yang nyanyi tuh. Walau ku pendam gejolak. Nah itu tuh tadinya nggak ada.
Jadi hanya kau yang di sana setiap saat, setiap waktu balik lagi. Kau yang di sana setiap saat. Cuma 2 part itu. Nah, pas dibilang bahwa itu bisa jadi lagu jagoan, saya pikir ini kok lagunya cuman gini banget ya gitu. Tambahin bagan ini, padahal saya nggak bisa musik, nggak bisa apa Kang. Tapi itu benar-benar karunia Allah ya yang ditanamkan di hati kita gitu. Untuk ada sensitivitas, sense of artnya itu ada gitu. Oh emang mau gimana nyanyinya? Coba putar lagi. Nah, itu saya nyanyi aja Kang. Gimana kalau gini? Nah, walau kau pernah gejolak, namun asmara tetap ada. Capung yang bingung. Gini. Oh, tunggu. Ini kan main di sini, ini. Itu ke situ. Iya sih bisa masuk sih, nggak apa-apa ya. Udah, jadi mau ada part itu? Ya, kalau ada part itu aku mau nyanyi lagu itu gitu. Udah. Akhirnya ada dimasukkan part itu dan lagu itu dijadikan duet dan jadi milestone kesuksesan Java Jive di album pertama itu Kau Yang Terindah tuh. Dan orang melihatnya ini kok lain, beda. Betul, suara Kang Dhani itu jadi malah satu ciri khasnya Java Jive menurut saya. Gitu Kang, ada ya, pembeda gitu. Jadi beda gitu. Iya gitu. Alhamdulillah Kang, begitu jadi. Kang, ada yang menyapa nih Kang. Ya. Dari Lucy di Kiara Condong nih. Iya Lucy. Aduh. Nah, Teh Lucy disebut tuh namanya. Ya. Masih bangga tuh. Nih katanya gini, aku mah pengen dengerin langsung suara Kang Dhani. Ayo dong nyanyi buat Sobat NBS. Alah, ya. Juru lagi. Sobat NBS ya. Ya nanti ya Teh Lucy. Tadi nanti udah, ya. Lucy tadi udah. No, dikit-dikit. ya. Oke, ada juga nih siapa dari Bogor nih. Ya. Seneng banget katanya NBS bisa ngobrol bareng Om Dhani. Ya. Aku fans sama lagu-lagu Java Jive nih. Secara aku anak 80-90. Om Dhani nyanyi dikit dong please. Oke, nanti dikumpulin ya. Nyanyinya nanti di akhir. Ya, oke. Dan mau nanya Kang, ini Tria di Bogor. Ngobrol gabungannya akan ada nggak nanti ngarep? Ini maksudnya apa nih? Gabungan Java Jive gitu kali Kang. Itu nanti harapan kesana mah ada. Ya, tenang aja nanti kita arrange. Siap. Ya. Kalau sekarang sibuk ngapain katanya? Ya, sekarang Kang saya kalau Java Jive masih rekaman, tapi kemarin-kemarin memang lagi off lah karena pandemi ini. Kita setahun tuh nggak ada main. Tetapi kemarin-kemarin kita berusaha untuk mulai main lagi, kreatif lagi. Itu Java Jive. Kita masih berenam Kang. Selama 31 tahun ini kita masih personilnya masih sama. Dani vokal, Fatur vokal, Kang Nui bass, Kang Fatur vokal, Kang Capung gitar, Kang Edwin drum, Kang Tony keyboard. Masih sama selama 31 tahun ini. Nah, kalau saya pribadi Kang, dan kita juga punya usaha kolektif Kang. Ada namanya Kopi Ugo Igo. Kalau ke Bandung mampir silahkan ke Kopi Ugo Igo by Java Jive di Terusan Cigadung nomor 17 ya. Itu usaha kita bersama, kedai kopi. Bisa makan minum di sini. Kalau saya pribadi, saya sekarang Kang, masihlah di dunia musik. Juga sekarang ini saya membuat platform berbagi Kang di YouTube, kanal YouTube ya, namanya Suara Hati. Apa itu? Suara Hati itu adalah kanal berbagi kehidupan, inspirasi kehidupan dan pengalaman hidup dari Dhani Jive selama 30 tahun berkarir di dunia musik. Awalnya saya itu karena ini Kang, saya concern sama konten-konten di sosmed yang kayaknya ya kalau sudah dari dulu ya bad news is a good news gitu. Tetapi makin kesini makin di sosmed itu makin merajalela adalah konten-konten setelah sosmednya booming di IGSB dan segala macamnya itu. Tanpa bisa dihindari konten pornografi, porno aksi dan ya mengecam apa segala macam itu sudah dianggap biasa, sudah terekspos dengan semena-mena gitulah ya. Saya tuh concern akan hal itu Kang. Aduh, kenapa ya orang-orang teh begini gitu. Saya teh pengen melakukan kontribusi atau melakukan counterpart atau melakukan apalah Kang, ngasih pilihan lah. Betul. Gitu. Sok nih pilihan nih ada. Mungkin karena begitu, karena memang konten yang baik-baik kurang gitu. Nah, saya itu bikin ketemu sama Kang Topi, Kang Raka, udah lama gitu dipertemukan sama mereka dan udah akhirnya jadi karena memang saya belum ada budget apa segala macam, hanya concern aja. Alhamdulillah Kang, kalau kita sudah niat karena Allah ingin berbuat baik gitu ya,
Cara-caranya juga ada jalan. Allah yang memperbaiki, yang memudahkan jalannya, Kang. Sampai akhirnya jadilah Suara Hati di YouTube itu. Mangga silakan dilihat kontennya seperti apa. Itu insya Allah saya di situ selain sharing kehidupan saya selama 30 tahun bermusik, berserta romantika segala macamnya. Juga rencana kedepannya sih saya ingin meneruskan itu di syiar gitu, Kang. Karena saya dikenal sebagai pemusik, penyanyi. Syiar saya juga lewat syair gitu. Insya Allah kedepannya saya akan terus di situ. Selama Kang Opik dan Kang Raka mendampingi ya dengan sukarela, amin. Mantap. Oke Kang, ini nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi tentang Suara Hati itu di bagian yang kedua ya. Sudah saya bagi dua nih. Ya, oh gitu ya. Oke. Dan ini masih ada yang masuk lagi Kang yang excited semuanya ya, Kang. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ini dari berikutnya ini dari Gustini di Bandung. Kang Dani bikin single religi, apakah Kang Dani bikin single religi mungkin koma ya. Apakah Kang Dani hijrah atau memang kebetulan saat Ramadan aja? Ya. Sama aku pengen nanya ini, Kang. Kan banyak yang bilang tuh para peneliti musik katanya lagu itu akan menemui puncak keuntungannya setelah 20 tahun dirilis. Itu bener nggak sih buat Kang Dani sendiri? Secara kan lagu-lagu Kang Dani ngehits di tahun 89. Nah itu gimana Kang? Ya, nah justru itu kebalikannya. Royalti yang menjadi lagu itu bermanfaat karena mempunyai royalti ya Kang. Royalti itu biasanya saat diciptakannya lagu itu terus berdasarkan kesepakatan. Biasanya setelah misalnya 50.000 plus 1. 50.000 plus 1 itu artinya 50.000 kopi. Kalau masih ada penjualan fisik ya. Penjualan di atas 50.000, kita itu 50.001 dapat tuh berapa kesepakatannya dari album atau lagu yang bersangkutan itu. Kita misalnya dapat 1.500 per album gitu Kang dari penjualan itu. Nah itulah yang dimaksud dengan royalti. Misalnya lakunya 1 juta kopi, 1 juta keping, ya 1 juta keping kali 1.500. Nah itulah bagian artisnya. Nah berlangsung berapa lama itu? Justru itu berlangsung selama 20 tahun itu. Bahkan di peraturan baru sih sampai 30 tahun. Nah range waktu 0 sampai 30 tahun itu kita tuh seharusnya masih mendapatkan royalti kapanpun, dimanapun lagu itu, karya itu dimainkan atau dibuat ulang gitu ya. Di ini ada itu juga macam-macam, ada mechanical rights, ada copyrights, ada performing rights dan sebagainya gitu. Nah kita dapatlah dari situ. Nah justru setelah 30 tahun itu biasanya sebuah karya seni itu menjadi public domain gitu. Justru kita nggak akan dapat lagi tuh yang setelah namanya setelah 30 tahun Kang. 30. Ya itu menjadi public domain, katanya menjadi milik masyarakat katanya gitu. Jadi kita juga masyarakat bebas memainkannya atau mau mereka ulang atau apa. Ya mungkin itu kembalinya ke etika juga lah ya. Di ininya. Nah gitu justru Teh Gustina kayak gitu. Justru puncak-puncaknya itu bukan di 20 tahun justru masa awal-awal saat di bawah 20 tahun. Kalau sudah 30 tahun ke atas gitu justru itu menjadi milik masyarakat karya seni itu gitu. Ini informasi baru juga Sobat MBS terkait dengan royalti. Ya. Kang, ini sebelum kita break pertanyaan berikutnya, seburuk apa sih realita COVID sekarang terhadap para musisi secara global? Parah Kang, bukan cuma para musisi ya, terutama yang paling berasa ya memang pariwisata. Karena pariwisata itu yang mendatangkan banyak orang berkerumun dalam satu tempat, which is itulah yang dihindari gitu ya Kang. Nah musik itu termasuk salah sebuah konten gitu di pariwisata lah katakanlah ya. Pergi kemana-mana kalau nggak ada musiknya orang nggak akan rame. Nah bayangkan aja gitu. Sekarang nggak ada keramaian sama sekali, nggak ada orang berkerumun. Jadi di mana ada musiknya gitu. Jadi nggak ada sama sekali. Kemarin sudah diusahakan untuk bikin platform baru gitu ya Kang, masuk ke dunia digital gitu. Tetapi nature-nya memang musik itu harus dinikmati secara live
Rame-rame ya gitu. dalam crowd gitu, sehingga kita tuh bisa people hear what they see Ya. gitu ya di ininya. Itulah konsep jadi orang dengar apa yang dilihat gitu sebetulnya. Itulah asiknya musik gitu. Nah sekarang tuh sudah nggak ada. Jadi parah banget Kang untuk musik. Kita teman-teman bukan cuma ini, banyak teman-teman musisi yang untuk bertahan hidup saja menjual gitar kesayangannya gitu Kang, atau beralih profesi jadi dagang cireng, dagang cilok, dagang misro bahkan gitu ya. Dan itu ya ini lebih parah dari kejadian 98 Kang. 98 orang masih boleh berkumpul dan artis-artis bikin warung tenda Kang. Semuanya. Meskipun itu juga kembali seleksi alam. Siapa yang ada yang berjualan sampai sekarang Kang, dari warung tenda itu masih maju gitu ya, bikin resto dan seterusnya. Tapi ini sekarang ada pola komunikasi yang terstruktur melalui sosial media gitu Kang, sehingga ini menjadi lebih mencekam dan lebih dahsyat dari 98 gitu. 98 kita kesadaran ke gadgetnya, ke smartphone, dan ke belum apa? ada, Kang, ya? Iya, buzzingnya itu Iya. belum terlalu gila lah gitu. Tapi kalau sekarang tuh orang tuh menjadi expert semua tentang COVID, sampai ke anak kecil, sampai hanya karena gara-gara handphone. Padahal jadi amplifikasi berita yang mungkin tidak sehebat itu juga Kang, menjadi Kang, lebih gila. Sebelum lagu Kang ini ada beberapa salam juga yang ingin menyapa Kang Dani. Salam buat Kang Dani ya. Kang Dani ya. Waalaikumsalam. Sukses selalu katanya Kang. Amin. Selalu menanti karya-karyanya. Amin. Suaranya Insyaallah. keren. Alhamdulillah. Dari Sulistiowati di Cimahi. Oh iya, deket dong sini. Lalu ada juga dari Cikutra, pendengar kita. Deket tetangga ini mah Kang. Selamat sore Mas Chandra dan Kang Dani katanya. Kalau digambarkan dalam 3 kata, kata apa saja yang bisa mewakili untuk menggambarkan seorang Mas Dani Gumilar? 3 kata aja ya. 3 kata itu hanya ingin kebaikan itu. 3 Luar kata. biasa, keren. Ya. Dan satu lagi Kang, sebelum lagu nih, aku ingin disapa sama Kang Dani katanya. Tria di Bogor pengen disapa katanya. Kang Tria di Bogor, apa kabar? Oh Teh Tria, maaf, punten. Ya kita paling seru kalau kita main di Bogor ya. Kita beberapa kali main di Bogor, dan Bogor ini masih jadi kota angkot enggak? Karena banyak banget. Ya Teh Tria, pokoknya sehat selalu ya. Mudah-mudahan kita bisa mampir lagi ke Bogor nanti untuk manggung ya. Amin. Ya. Kang Dani ada yang report nih. Kang Dani tadi nyapa aku katanya. Aku sampai jingkrak di dapur. Kebahagiaan tuh, ngomong-ngomong kebahagiaan yang seperti ini tuh juga. Kita kan nggak nyadar ya bahwa ini kita sudah men-share kebahagiaan kan. Betul. Oke. Yang lain masih ditunggu Sobat NBS. Anda bisa kirim WhatsApp-nya di 0811 2255 359. Dan sekarang kita nostalgia lagi dengan lagu Java Jive, masih dari Java Jive. Ini dia Kau Yang Terindah, dan kita akan lanjutkan nanti ngobrol-ngobrol dengan Kang Dani dengan topik yang lebih dalam lagi terkait perjalanan spiritual beliau. Oke, ini dia langsung Kau Yang Terindah. Jarak waktu, aku di sini merindukan bayangmu.
MBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia. Playing the Music You Love, NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Kita masih di 1 jam bersama spesial bersama Kang Dhani Java Jive, berlokasi di Kopi Ugo Igo di Jalan Terusan Cigadung nomor 17. Ya. Nah, bisa berbuka di sini ya berarti, Kang? Ya, buka di sini dong kita. Sekalian sama Kang Chandra juga. Siap. Kalau tidak ada tugas kita buka bersama di sini, Kang. Siap. Kang, tadi kita sudah ngobrol banyak dan sebagian besar saya malah baru tahu bahwa sejarahnya tuh seperti ini dan itu menarik sih. Karena nggak ada di Wikipedia, Kang, yang itu. Oh, nggak ada. Iya. Oke, seperti janji saya tadi di bagian kedua ini kita akan lebih masuk lagi. Kita ingin tahu, kita ingin belajar, mencari inspirasi dari Kang Dhani tentang perjalanan spiritual Kang Dhani. Tapi saya punya satu kalimat Kang yang seringkali disampaikan oleh Kang Dhani. Iya. Begini nih. Seseorang tidak bisa memilih bagaimana awal kehidupannya, tapi dia bisa memilih akhir kehidupan seperti apa yang dia inginkan. Nah, Kang, ini kata-kata ini sangat powerful dan juga sangat syarat makna yang kerap sekali disuarakan oleh Kang Dhani. Betul. Ada alasannya, Kang? Ya, betul. Jadi Kang Chandra ya, kehidupan masa lalu saya itu penuh romantika, penuh riak, dan ini yang paling saya garis bawahi adalah saya kurang bersyukur dan saya hidup tanpa tuntunan gitu ya. Itu yang paling saya garis bawahi sehingga saya menerima konsekuensinya yang kurang baik gitu. Saya kehilangan segala macam dan itu yang saya sesali gitu ya. Itu berlangsung sampai 20, ini singkatnya saja ya Kang, singkatnya saja sampai 2008. Nah, sejak 2008 itu saya udah nggak tahan tuh Kang dengan segala macam ini ya yang menimpa saya gitu, kehilangan, kerusakan segala macam. 2008 itu saya tuh jadi aduh ya Allah, saya tuh nggak kuat gitu ya. Please angkat saya, please sembuhkan saya gitu di satu duha yang indah sekali waktunya itu Kang. Dan alhamdulillah Kang, tidak lama setelah itu ya saya dapat telepon dari Jakarta dari teman saya, teman SMA, Prit lagi Kang, Prit ini ada acara gini. Oh iya, oke. Nah pas gitu saya ke Jakarta aja Kang, itu koridornya masih musik tuh Kang, ranahnya masih musik. Saya kerja di buat IO gitu, dia punya IO teman saya ini. Udah pas saat kerja itu Kang, nyanyi itu saya ngelihat kegiatan IO tuh, oh kegiatan IO tuh begini. Nah dan coba sekarang Madani keluar dari Bandung, dari zona nyaman itu. Sebenarnya bukan zona nyaman juga Kang. Waktu itu kalau mau hancur sekalian, kalau mau baik sok keluar dari Bandung gitu Kang. Nah pilihannya adalah itu. Nah Allah memberi petunjuk Kang, nih Dhani untuk cari suasana baru, Dhani harus kerja di luar musik gitu ya, sok di ini. Nih kayaknya ini mah bisa kerja di IO, nggak usah pakai seragam, nggak. Itu tuh usia saya 40 tahun Kang. Dari situ kepikiran terus sampai pulang ke Bandung Kang. Nah besoknya saya langsung telepon aja ke teman saya, ayak saya pengen kerja lah, gue bilang teh di sana. Oh iya oke. Nanti kalau ada kerjaan lagi dikabarin lagi katanya. Bukan, gue bilang teh saya juga ragu-ragu, malu gitu ya ininya karena teman saya gitu. Bukan, aku kerja di kantoran gitu. Hah? Maksudnya kerja di IO 9 to 5 gitu? Iya, gue bilang. Wah, ketawa Kang. Saya diketawain Kang. Diketawain ya udah gitu ya. Udah pas ketawain serius kan, serius. Ya udah. Nah pokoknya pendek kata Kang, saya usia 40 tahun itu baru kerja di kantoran, nggak tahu apa-apa, office juga saya nggak bisa Kang. Itu mah murni benar-benar saya itu semuanya pertolongan Allah, petunjuk Allah untuk kerja mencari suasana lain di Bandung, dari Bandung keluar gitu. Ya udah saya kerja di Jakarta tuh Kang. Orang mah mencibir, paling juga kuat 3 bulan, paling nggak akan lama gini-gini. Tapi sayanya juga nggak mikirin itu, udah aja saya kerja aja. Alhamdulillah Kang,
yang dicibirkan orang itu tidak terjadi semuanya semata-mata karena pertolongan Allah. Saya bekerja di IO itu selama 7 tahun sampai IO-nya tutup. Itu juga saya keluar karena IO-nya tutup. Bukan karena saya dikeluarin, bukan karena saya mengeluarkan diri, tapi karena IO-nya tutup gitu. Jadi ya udah, saya berusaha untuk kerja sendiri, tukang masih IO juga. Tetapi ternyata untuk kerja sendiri, wah terlalu demanding, terlalu inilah Kang. Kalau di IO lama saya segala macamnya ada. Dari mulai desain grafis apa segala macam, saya jadi sebagai account manager di situ. Dan itu mengasihkan sekali. Alhamdulillah saya bisa menjalaninya 7 tahun. Nah dari situ Kang, udah saya jadinya ke Bandung lagi aja. Udah maksudnya di Jakarta udah nggak familiar, udah wah macet banget apa banget, dan juga sampai akhirnya ya sudah, apa sih yang didapatin di Jakarta gitu. Udah saya balik lagi ke Bandung. Saya yakin rizki mah Allah sudah atur. Dimanapun kamu berada pasti diberi rizki sama Allah. Waktu itu juga saya berangkat ke Jakarta itu karena Allah. Sekarang saya balik lagi ke Bandung, bismillah karena Allah. Gak usah takut ada dimanapun gitu ya, gak usah takut rizkinya terputus gitu Kang. Karena ya yang memberikan rizki mah hanya Allah. Dari situ 2016, 2017 itu Kang, sampai sekarang saya masih terus di Bandung. Dan alhamdulillah masih sehat, masih kreatif, masih punya teman-teman yang soleh, masih punya kegiatan usaha. Alhamdulillah. Dan selalu ada jalan Kang, selama kitanya optimis, yakin. Betul ya. Kang, betul. Selama, terutama Kang, selama hati kita terpaut sama Allah, ya. Insya Allah kita akan diberi petunjuk sama Allah Kang. Kita ini nggak tahu apa-apa. Kita mah nggak tahu apa-apa. Kita mau apa sih kita ini? Betul. Jago apa? Saya dikenal penyanyi gitu. Emang bisa saya dari keahlian saya nyanyi itu menciptakan uang, benar? Kalau tidak karena petunjuk Allah, orang yang mendengarkannya gitu ya. Ini ada penyanyi namanya Dani Sprit, dengerin gitu. Sukailah dia. Semuanya itu tuh dari Allah Kang. Saya tuh sangat yakin itu Kang. Kalau saya nyanyi, banyak teman-teman saya, teman-teman dekat, siapa nyanyi teh fals, siapa nyanyi teh tidak pas nadanya. Tidak pas nadanya. Tetapi saya tidak peduli itu. Yang saya pedulikan adalah saya meminta pertolongan Allah. Ya Allah, ya Robbi, indahkanlah suaraku, indahkanlah pendengaran mereka, penglihatan mereka, sehingga mereka menyukai aku. Karena Engkaulah yang memberi penglihatan kepada mereka, memberi pendengaran kepada mereka. Pun sampai di situ. Dan hasilnya 10 album Kang, berbagai macam hit bersama Java Jam. Itu hasilnya karena keterpautan hati sama Allah. Tetapi kalau kita mengandalkan suara, mengandalkan keahlian saya tuh nggak bisa apa-apa. Tadi saya bilang bahwa waktu nyanyi Permataku itu, saya tuh nggak bisa nyanyi. Saat rekaman itu pertama kalinya saya rekaman Kang, Koyang Terindah. Kalau Permataku sih album kedua ya di ini. Tetapi album pertama tuh saya nyanyi kayak lagu apa gitu, lagu-lagu di album pertama tuh nggak tahu apa-apa soal nyanyi itu Kang. Tetapi anyway, kemampuan itu ada, keberhasilan itu diberikan, kesuksesan itu disajikan beserta konsekuensinya Kang. Iya. Yang saya salah menyikapinya itu. Sehingga saya kurang bersyukur, saya menganggap bahwa saya teh gini Kang. Oh ya sudah, apa yang ada di sekeliling saya ini ya memang begitu aja. Terus saat itu diambil, saat itu hilang, saat itu lepas juga, ya udah gitu aja. Jadi nggak ada bersyukurnya, nggak ada kehilangannya, gitu aja, go with the flow aja gitu ya. Nah, tetapi ternyata Allah itu tidak suka hal seperti itu. Seharusnya seperti apa Kang menyikapi apa yang ada di hadapan kita? Menyikapinya itu adalah bahwa kamu ini makhluk itu pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakannya? Aku ini kholik kata Allah. Jadi kalau kamu berlaku seperti itu, seolah-olah semuanya itu ada, ujug-ujug ada aja, hilang aja. Tidak, semua itu karena aku, semua itu karena ada yang menciptakan, semua itu karena ada yang menimpakan, semua itu karena ada yang menitipkan, gitu. Nah, untuk itu semua maka takutlah kepadaku. Bagaimana takutnya caranya ya Allah? Takutlah, jalankan perintahku dan jauhi laranganku. Itu. Sekarang kamu sudah belum begitu? Belum. Nah, ini konsekuensinya. Konsekuensi itulah yang saya terima, Kang.
Sehingga yang membuat saya depresi, Kang. 8 tahun lah. 8 tahun. Tapi saya nggak sadar bahwa saya depresi, bahwa saya kehilangan, ya dengan akibat segala macam itu, bahwa saya terbuai gitu. Ya itu, yang tadi itu, saat saya memutuskan ke Jakarta itu, itulah akhir dari, insya Allah ya Kang, akhir dari keburukan segala macam, karena saya nggak mau lagi lah. Ujungnya keburukan saya udah tahu, Kang. Tetapi ujungnya kebaikan saya belum tahu di mana. Makanya tadi saya harus merangkai bagaimana dalam 3 kata, Kang Dani. Yeah. Saya hanya ingin kebaikan. Itu aja. Karena itulah yang belum saya ketahui. Kebaikan. Ujungnya di mana saya belum tahu. Saya pengen itu. Iya. Gitu, Kang. Yang penting sekarang prosesnya dulu, proses menjadi orang baik. Hasil di depan juga kan itu masih rahasia. Betul, betul sekali, Kang. Oke. Menarik sekali apa yang sudah dipaparkan tadi. Nah, sekarang saya ingin tahu gitu, perubahan apa yang Kang Dani rasakan setelah kesadaran penuh terhadap Tuhan itu tadi. Itu apa yang menjadi berubah antara sebelum dan sesudah sekarang ini gitu. Ya, ketenangan, Kang. Satu yang paling kentara adalah ketenangan. Karena itu mah janji Allah memang, Kang. Kita diingatkan untuk mendapatkan ketenangan, kenyamanan itu, Kang, 5 kali sehari ya kalau umat Islam. Kalau saya gitu ya. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Falah itu adalah ketenangan, kenyamanan, keberhasilan, kesuksesan. Artinya falah itu. Dan Allah mengingatkan kita, Kang, 5 kali sehari. Ayo mari sini tersambung. Sholah itu tersambung. Sini datang, sini datang. Kamu ingin nyaman, kamu ingin berhasil, kamu ingin tenang, sini datang, sini datang. Allah mengingatkan terus. Nah, itulah. Dan saya mulai, Kang, mempraktekkan itu. Apapun yang saya tahu dari para ulama, ya, dari teman-teman yang baik, dari sahabat, dari manapun. Selama itu bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis, saya berusaha untuk mengamalkannya. Maka saya menemukan di sana, Kang, kenapa saya tadi yang paling saya garis bawahi adalah ketenangan. Karena itu mah janji Allah, Kang. Qul huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Jadi Allah lah yang menurunkan ketenangan kepada hati orang-orang beriman untuk memperkuat keimanannya yang sudah ada di dalam hatinya. Keimanan teh semakin kuat, semakin tenang gitu. Jadi itulah kita merasa bahwa kita berada pada jalur yang tepat. Maka itulah yang terjadi, kan, sekarang. Ketenangan menjadi kebutuhan, apalagi sekarang kan di dunia yang udah kacau sih ya. Bisa dibilang kacau ya. Ketenangan itu kayaknya jadi kebutuhan mental nomor 1 gitu. Alhamdulillah itu Akang bisa sampai pada kesimpulan kacau itu ya. Berarti Akang juga merasakan ya. Memang terasa ya. Masya Allah, Kang. Ini ada sebuah tren, Kang, di Amerika. Sakit jiwa itu sekarang lagi tren di sana. Dan itu dianggap sesuatu yang biasa. Maksudnya tuh orang itu bukan hanya sakit cancer gitu ya, diabetes gitu, naon segala macam. Bukan cuma itu, tetapi sekarang itu ada sakit jiwa, dan sakit jiwa itu dianggap sebuah sakit yang ya sudah penyakit. Lu sakit jiwa. Padahal kan coba sekarang kita menyikapi sakit jiwa di sini itu masih belum ke sana, Kang. Tetapi kalau di sana sudah dianggap lumrah sakit jiwa itu, sudah sebagai penyakit. Ya, wajar. Lu apa? Ya memang dia mah sakit jiwa gitu. Enak aja gitu ngininya. Ya memang sakit jiwanya kan. Bukan dicari kenapa sakit jiwa itu gitu. Ya, maksudnya orang-orang barat mengandalkan pada logika gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Itu saya sudah di edge, Kang. Sakit jiwa itu waktu itu sudah on the edge gitu. Masya Allah, alhamdulillah Allah masih memberi petunjuk gitu. Dan pertolongan itu memang ada di sana, Kang. Orang-orang barat melihat itu ke timur jauh, Semedi ya, Kang, ke ini. Padahal sebetulnya pertolongannya adalah ada pada dinul Islam itu. Oke. Ini sangat-sangat bermakna dan penuh arti obrolan kita, Kang. Aduh punten ya, Kang. Maksudnya itulah saya sekarang, Kang, Masya Allah.
tanpa bermaksud menggurui atau apa, ini berkisah tentang diri saya sendiri. Semoga dengan saya berbagi seperti ini, Kang, Allah semakin menguatkan Ya, gitu betul. ya kondisi saya, kebaikan saya berada dalam istiqomah karena Allah. Nggak punten sih Kang, maksudnya bukan punten juga tadi, maksudnya tidak ada yang salah juga Iya, sebetulnya. iya. Ini ada sebagian berbagi kita, Iya. apa yang kita rasa itu baik, betul ya memang harus di-share gitu Kang. Ya, gitu Kang. Oke Kang, Betul. kita kembali ke teman-teman yang ini excited banget. Masih ada Kang yang Oh, masih ngomong. banyak, Kang. Masya Ada yang dari Allah, Jogja ini alhamdulillah. malah. Ya, Sebentar, kita Ya. sambung lagi. Tadi terakhir dari Dewi tadi sudah, Lucy sudah, oke yang jingkrak-jingkrak sudah tadi ya. Selanjutnya dari Tik-Tik di Grand Sharon, Kompleks Ya. Grand Sharon. oh bebas ya. Ya, salam buat Mas Dani katanya. Ya. Maju terus ya. Begitu, Ya, Kang. amin, amin. Doaku bersamanya Kang. Tuh, ada yang doain Amin. juga, Kang. Aduh, alhamdulillah. Titi hatur nuhun di Grand Dan Sharon ya. Selanjutnya dari Yogyakarta ada Baretno Selasih Ya. namanya. Ya. Selamat sore Mas Chandra. Jadi keinget dulu nonton konser Java Jive katanya. Ya. Ketemu sama almarhum Bapak Guru ternyata juga nonton. Dan Mas Dani kapan perform di Jogja katanya? Iya, di Jogja. Nah, ini ya Jogja juga termasuk yang berkesan, kota yang berkesan itu tuh, apalagi kalau sudah diajak ke angkringan, lesehan gitu ya. Seru kalau main di Jogja. Ya, mudah-mudahan kita bisa secepatnya ya bisa hadir di Jogja gitu. Pengenlah kita dengan kondisi yang sudah berubah jauh lebih baik nanti insya Allah. Baik, selanjutnya dari Trisco di Soreang. Ya. Di kantor katanya bareng anak-anak HRD Kang. Nih di kantor pada nyanyi semua Kang. Anak-anak HRD Cisco, alhamdulillah. Nostalgia katanya. Nostalgia. Suka katanya, seru-seru katanya. Mau Ya. mau disapa juga Trisco di Soreang. Ya, Trisco di Soreang. Ya, kita juga pernah main di Soreang. Ya, seru lah kita main di mana aja. Trisco, ya, apalagi HRD nih, aduh, tetap sukses ya. Tetap mudah-mudahan perusahaannya lancar dan bisa terus kreatif, terus berkarya ya, Trisco. Iya. Kita nyebrang Kang ke Palu Ya. Bang. Dari Palu ada juga yang Oh, dengar nih. Palu, ya. Mau nanya ke Kang Dani, kapan rencana bikin album Java Jive lagi Kang? Ya, album Java Jive lagi. Jadi untuk diketahui sekarang itu kita juga jualannya bingung mau kemana Kang. Ya, yang satu mungkin yang masih berbayar adalah Ringback atau Apple Music gitu ya, dengan iTunes itu ya. Yang lain-lainnya kita itu untuk album itu perlu biaya produksi yang cukup lumayan karena kita tuh juga harus workshop dan ini. Nah, paling kalau kita belum kebayang untuk membuat album lagi, paling kita bikin single-single Kang. Singlenya udah ada Kang? Ya, single terakhir yang terbaru kemarin kita tahun 2016 itu 2019 maksudnya ada Benci dan Rindu. Itu lagu terbaru kita. Kita bikin video klip. Kebetulan pas kita main di Hong Kong Kang sebelum itu, jadi kita menyempatkan untuk bikin video klip. Nah, itu lagu terakhir kita, single terbaru gitu ya dari Java Jive itu Benci dan Rindu. Kalau sudah nyimak ya coba seperti apa ya. Mudah-mudahan kita juga bisa bikin lagu lagi nanti. Insya Allah, tapi dalam single ya, bukan dalam album. Iya. Kang, ada Sulistiowati lagi. Ini Kang Dani keren banget perjalanan hidupnya, inspiratif. Waduh, alhamdulillah. Iya, itu yang diinginkan ya. Semoga segala sesuatu keburukan itu tidak harus dialami sendiri ya. Cukup dari potret orang lain, cukup dari kisah-kisah orang lain, terus kitanya berusaha untuk mawas diri. Tetapi kebaikan itu harus dialami sendiri. Benar-benar harus dialami sendiri supaya kitanya bisa menjadi orang yang selamat dunia akhirat gitu ya. Amin. Baik Kang Dani, sebelum kita closing, nggak kerasa Ya. sejamnya, Ya. berasa berapa menit ini Kang? Kang, saya sudah punya ini Suara Hati Kang, lagu Suara Hati. Ya. Kita dengar sama-sama. Ya. Ini mungkin jadi semacam juga bentuk apa ya, kesimpulan dari apa perjalanan itu Kang ya, Ya. dituangkan dalam lagu ini Kang. Betul sekali Kang. Memang ini Suara Hati itu kisahnya seperti ini Kang. Saya awali dengan refrennya gitu. Suara hatiku hanya padamu, ku memuja dan meminta pertolongan. Tunjukkanlah jalan untukku menjalani kehidupanku selalu gitu ya. Bahwa kesadaran saya dengan
akan Tuhan itu sudah ada sejak dulu, Kang. Tetapi saya tidak melakukannya, tetapi saya tidak mewujudkannya dalam amal, gitu. Itu hanya kesadaran saja, gitu. Makanya Allah itu, saya baru masuk ke bagian lagunya, Kang. Lagunya itu di ininya, luka yang menganga kau sembuhkan tanpa bekas, hati yang merana kau hiburkan dengan cinta, kini ku rasakan kaulah satu-satunya Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Saya itu untuk merasakan bahwa Allah itu sungguh maha pengasih, maha penyayang, harus terluka dulu, Kang. Harus merana dulu, harus kehilangan segala macamnya dulu, baru menyadari bahwa ya Allah, Engkau sudah masih menyelamatkan aku, masih menyayangi aku, gitu. Di bagian lagu kedua itu masuk lagi ke bagian refnya, suara hatiku. Saya sekarang hanya ingin mendengarkan suara hati. Terus di bagian lagu yang keduanya, Kang, itu tuh sungguh telah kau beri aku kemuliaan, gitu ya. Saya sudah diangkat derajatnya setinggi-tingginya derajat, Kang, dengan 10 album saya itu, dengan kesuksesan Java Ajaib dan segala macamnya. Implikasi dari musik itu kemana-mana, Kang. Bukan cuma hanya di musik, tetapi saya jadi bintang sinetron, jadi bintang iklan, jadi apapun yang saya mau, gitu. Hanya karena gara-gara musik Allah mengangkat, memberikan kemuliaan saya di musik. Nah, tapi pada akhirnya, Kang, tetap aja saya diperlihatkan sesukses-suksesnya orang, mega bintang, superstar, apa segala macam, ujungnya apa? Mati. Ujungnya mati. Mau sesukses apapun ujungnya mati. Nah, sekarang kematian itu pun akan menghampiri saya. Apa yang ingin kalau kematian itu di ini? Pada bagian lagu itu kan, satu pintaku wafatkan dalam berserah, gabungkan aku bersama orang soleh. Itulah, saya hanya ingin husnul khotimah, digabungkan bersama orang-orang yang soleh saat saya wafat, gitu, Kang. Itu karena tujuan kita mengarah ke sana. Itulah isinya suara hati. Dan yang satu lagi ada Magfiroh. Magfiroh kurang lebih, Magfiroh itu lagu dahsyat juga, gitu ya. Intinya berisi tentang kesadaran religius saya, Kang, terakhir-terakhir ini. Mudah-mudahan seperti tadi yang Teh Sulis itu, banyak orang yang terinspirasi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kang, hatur nuhun. 60 menit yang ini mah sangat bermakna dan sangat singkat, Kang, dan alhamdulillah juga ternyata banyak yang terinspirasi, banyak yang senang dengan obrolan kita ini. Mudah-mudahan bukan ini saja, Kang, kita bisa ngobrol lagi di kesempatan lain. Dan jangan kapok, Kang, diajak ngobrol sama kami. Ya, mungkin setelah ini juga akan sibuk ya, Kang, ya. Gitu. Siap. Jadi hatur nuhun untuk sobat NBS lain yang tadi sudah bergabung, sudah ngobrol dan sudah disapa tuh sobat NBS tadi. Ya. Sahabat NBS ini saya juga pengen nyapa suara hati, teman-teman, Akang Teteh suara hati yang baik. Saya waktu sekarang ini saya sedang menjadi tamu Kang Chandra dari NBS ya. NBS itu radio streaming. Jadi teman-teman juga yang sahabat suara hati boleh menyempatkan diri untuk menyimak tayangan-tayangan NBS seperti apa di radio streaming ya. Siap, hatur nuhun, Kang, sudah dipromosikan. Sami-sami. Baik, sebagai penutup kita langsung dengarkan saja lagu Suara Hati dari Kang Dhani Java Ajaib. Ini dia, dan sampai ketemu lagi, dan terima kasih Sobat NBS, Anda sudah mendengarkan 1 jam bersama spesial Dhani Java Ajaib sore ini. Kita bertemu lagi di kesempatan lain. Sobat NBS, terima kasih. Semoga berjumpa lagi dan ngobrol lagi dengan Kang Dhani di lain kesempatan. Terima kasih. Terakhir, be bright as a star wherever you are. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia lagu dari Dhani Java Ajaib, Suara Hati. Suara hatiku hanya padamu ku memuja dan senantiasa memohon pertolongan. Tunjukkan
senantiasa memohon pertolongan. Tunjukkanlah jalan yang lurus bagiku menjalani kehidupanku selalu selamanya. Telah kau beri aku kemuliaan, hanya Engkau waliku di dunia dan akhirat. Satu bintangmu wafatkan dalam berserah, gabungkan aku bersama orang soleh. Suara hatiku hanya padamu ku memuja dan senantiasa memohon pertolongan. Tunjukkanlah jalan yang lurus bagiku menjalani kehidupanku selalu selamanya. Suara hatiku hanya padamu ku memuja dan senantiasa memohon pertolongan. Tunjukkanlah jalan yang lurus bagiku menjalani kehidupanku selalu selamanya. Suara hatiku hanya padamu ku memuja dan memohon pertolongan. Tunjukkanlah jalan yang lurus bagiku menjalani kehidupanku. Ingin mengenal lebih dekat dan mengetahui sosok seorang tokoh, artis atau seseorang yang layak menjadi panutan? Yes, ada 1 jam bersama yang selalu hadir sewaktu-waktu di NBS Radio. Stay tune terus dan kepoin media digital streaming NBS. NBS Radio. Malam kian terasa larut dan dingin, hasrat pun ingin terus bersama. Sinar bulan yang terang berbayar, terbias indah di matamu. Wow, wow. Hingga tiada satu kata yang bisa ku ucapkan. Biar kau tahu yang ku rasakan. Getar
manusia. Sepanjang masa gairah pun dibuat terlena, nikmati manis kata asmara. Damainya terasa di dalam jiwa. Mari bercinta. Hingga tiada satu kata yang bisa ku ucapkan, biar kau tahu yang ku rasakan. Getar jiwa terguncang buaikan, bersatu genggam di jarimu. Inikah gerangan cinta yang menghiasi kisah manusia. Sepanjang masa gairah pun dibuat terlena, nikmati manis kata asmara. Damainya terasa di dalam jiwa. Inikah gerangan cinta yang menghiasi kisah manusia.